Oke teman-teman, balik lagi di channel YouTube Ana Agung Dwi Arsana. Sesuai dengan judul video hari ini, kita akan belajar bagaimana caranya mengelas. Saya pun di sini tidak ahli dalam hal welder atau pengelasan gitu ya, dan saya cuma melakukan pengelasan itu kalau diperlukan saja, bukan pekerjaan utama ya. Jadi keahlian atau pengalaman saya di bidang las mengelas itu belum begitu mahir. Tapi di video ini kita akan tunjukkan betapa mudahnya kita bisa mengelas atau dasar-dasar pengelasan kita akan tunjukkan. Jadi itu akan mempermudah saya dan teman-teman untuk melakukan pengelasan walaupun teman-teman lakukan itu pertama kali dalam hidup teman-teman. Jadi nanti pada saat pengelasan kita akan menggunakan perangkat las dari Izumi MO120. Perangkatnya ada di atas meja saya yang akan kita unboxing sekaligus kita review juga bagaimana cara-cara pengelasan yang mudah dimengerti oleh teman-teman yang belum pernah gitu ya. Oke, langsung aja kita lihat produknya. Nah teman-teman, sebelum kita mulai belajar mengelas gitu ya, ada beberapa alat dan bahan yang wajib teman-teman punya untuk melakukan pengelasan ya. Ini menurut pengalaman saya gitu ya. Jadi beberapa diantaranya ada di atas meja saya ini. Pertama itu dalam mengelas teman-teman harus punya ini, sarung tangan untuk ngelas gitu ya. Jadi sarung tangan, bukan sembarang sarung tangan. Wah, ini maksudnya sarung tangannya kayaknya harus kulit ya. Maksudnya ini apa ya? Kulit atau gimana? Karena pengalaman saya waktu mengelas menggunakan sarung tangan yang berbahan karet itu kena percikan las, dia bakalan meleleh dan rusak. Jadi lebih baik pakai yang kulit seperti ini, biar tangannya nggak kena percikan apinya gitu ya, bekas las-lasannya gitu. Terus teman-teman juga harus punya kawat lasnya, karena di sini kita cuma ada ini yang apa ini ya, Nico Steel Welding Electrode RD 460. Saya nggak tahu, ini saya nemu di belakang. Jadi kita menggunakan kawat las yang ada saja. Menurut pengalaman, besarnya diameter kawat las ini itu tergantung dari media yang teman-teman bakalan las, maksudnya ketebalannya. Plat besinya itu ketebalan berapa, itu akan bergantung pada ini juga. Ini bergantung pada berapa tebal plat besinya gitu ya. Jadi karena kebetulan kita punya yang ini RD 460, kita pakai yang itu. Jadi kalau ada teman-teman yang lebih paham untuk pemula berapa sebenarnya kawat las yang dianjurkan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan selanjutnya yang harus kita punya adalah helm las. Jadi helm lasnya teman-teman nggak usah helm las seperti ini untuk pemula ya. Tapi kalau teman-teman mau beli helm las seperti ini, itu sangat bagus sekali karena bakalan berguna nanti pada saat pekerjaan las. Jadi helm ini selain kita bisa gunakan untuk mengelas, kita juga bisa untuk melindungi muka kita dan mata kita pada saat menggerinda. Kenapa begitu? Karena ini fungsinya bisa diubah-ubah teman-teman ya. Di sini ada pengaturannya, kurang jelas ya. Jadi kita bisa switch dari mode welder, pengelasan atau menggerinda. Kalau kita menggerinda, dia tidak akan gelap secara otomatis. Jadi kalau kita ubah ke mode las, dia akan gelap pada saat pengelasan dimulai. Jadi dia otomatis. Dan intensitas gelapnya pun itu bisa diatur di sana ya. Ini modelnya adalah DV800. DV800 nggak tahu, kalau di sini tulisannya Shoji 8000. Dan ini bagusnya dia tampilannya sudah full color teman-teman. Jadi nggak hitam gelap gitu ya. Tampilannya full color. Saya suka helm ini karena dia full ngelindungin muka kita. Nah, jadi itu. Terus juga tentunya mesin lasnya ya. Jadi kita sekarang akan unboxing mesin lasnya. Sebentar. Ini mesin lasnya mereknya adalah Izumi MO120 DC Inverter Arc Welder. Nah, ini ada keterangannya IP21. Ini mesin lasnya kalau dilihat dari boxnya itu ukurannya kecil banget. Kita akan lihat.
karena saya sudah punya beberapa mesin las di belakang seperti Daiden yang kita sudah pernah pakai. Cuman itu kalau kita pakai kerja keliling, ini teman-teman ya, ternyata di dalamnya sudah dapat cover las seperti ini. Apa namanya ini? Kacamata las seperti ini ya. Jadi teman-teman kalau beli mesin las Izumi MO120 ini nggak perlu beli helm las lagi, sudah dapat kacamata las seperti ini ya, hemat jadinya. Oh ya, balik lagi ke cerita yang Daiden tadi, mesin las yang sebelumnya itu bagus, cuman dia kalau dibawa kerja keliling naik motor itu agak susah. Jadi kita putuskan untuk mencari mesin las yang lebih kecil. Ini dia Izumi MO120. Nah teman-teman, di dalam paket dari Izumi MO120 ini ada mesin lasnya. Dia ukurannya segini ya, nggak terlalu besar dan ringan juga. Terus kita dapat ininya, kabel untuk lasnya, satu yang dijepitkan dan satu yang kita gunakan untuk menjepit kawat lasnya ya. Nah seperti ini teman-teman bisa lihat bagian belakangnya, bagian depannya ya. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini, kenapa saya menyarankan teman-teman untuk menggunakan mesin las seperti ini, karena dia itu minim pengaturan. Maksudnya minim pengaturan tuh interface-nya ini di depan itu cuma ada knob 1 biji aja, yang ini ya. Jadi ini kayak volume, sama aja kayak volume di amplifier ya. Teman-teman mau kerasin dia tinggal putar aja, mau kecilin kita tinggal putar ke kiri gitu. Jadi ini simple banget dipakai daripada mesin las yang kalau mau pertama kali ngelas. Kalau kita beli mesin las yang pengaturannya banyak, kita bakalan bingung nih ngatur tegangannya, ngatur arusnya, dan ngatur mungkin laju kawatnya gitu kalau pakai yang versi apa namanya, kawat yang kecilan gitu ya. Tapi kalau menggunakan ini, teman-teman yang belum pernah mengelas, sangat simpel sekali. Misalkan kita mulai dari, anggaplah ini volume gitu ya, kita anggap dari volume yang paling kecil, terus kita ngelas, loh kok apinya kurang besar, kita gedein lagi dikit, kita ngelas, ternyata apinya kurang besar juga, jadi besinya nggak nempel, kita besarin lagi. Tapi ternyata pada saat pengelasan di volume yang besar gitu misalkan, besinya lubang, oh itu berarti kebesaran, kita tinggal kecilin. Nah gitu simpelnya. Jadi di sini juga ada dua konektor yang akan kita hubungkan ke kabelnya tentunya. Kabel untuk negatif biasanya saya hubungkan ke sini. Ya, mana ya? Oh salah. Yang ini. Oke. Ini. Terus yang ini ke yang positif. Nah, kayak gitu. Nah, cara ngelasnya bagaimana? Kita akan coba lihat. Nah, pertama-tama kita pasang dulu kabel probe atau kabel untuk lasnya, baik itu yang jepit ke besinya dan juga kabel yang untuk jepit ke kawat lasnya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, positifnya itu ke yang jepit kawat lasnya, sedangkan yang negatifnya itu nanti kita pasang ke jepitan yang bakalan kita pasang ke besinya gitu ya. Jadi jangan sampai kebalik. Terus untuk pengaturan ini yang apa ya, saya katakanlah volume las gitu ya, simpelnya. Kita akan coba dari yang terendah dulu. Apa yang terjadi kalau kita setel dia di yang paling rendah. Nah, di sini kalau kelihatan kita setel di angka 10. Sebelum mulai mengelas, teman-teman ada baiknya pasang helm las dulu biar nggak sakit matanya dan disetel di bagian weld. Kita nyalakan lasnya dan kita atur. Pastikan pertama kita karena mau uji coba, kita setel dia dulu di yang paling kecil. Nanti kita akan tes yang paling besar. Oke, di angka 10 kita akan lihat nanti hasilnya apakah terjadi perbedaan atau tidak. Pertama kita akan coba las di besi hollow kotak seperti ini.
Ini ketebalannya kalau nggak salah 2 mili ya, 1 mili atau 2 mili saya lupa. Kayaknya ini 2 mili. Jadi pertama-tama kita pakai sarung tangan dulu biar nggak kena tangan cipratannya. Seperti ini. Ini kalau nggak salah harganya 30 ribuan. Dan kawat lasnya biasanya saya pasang dia kayak gini ya. Jadi tinggal dibuka, dijepit, dan saya posisikan dia miring seperti ini. Nah, untuk posisi tangannya ini perlu diperhatikan. Biasanya kalau kawat lasnya masih panjang seperti ini, dia bakalan getar ya. Dan getarnya itu bikin dia nempel-nempel di besinya. Sehingga posisi tangan saya akan seperti ini. Jadi untuk meredam getaran dari kawat lasnya. Ini kalau bergetar dia bakalan nempel-nempel sendiri dan agak susah untuk ngelas. Jadi posisinya seperti ini. Dan sekarang kita mulai mengelas. Ini nanti bakalan kita nggak gabungin besi, cuma sekedar nyentuhin kawat las aja seperti ini. Dengan pengaturan volume las yang minimal, apa yang akan terjadi? Kita lihat. Teman-teman bisa lihat api lasnya dia kecil ya, dan agak susah untuk mengelas. Jadi agak susah dan sering menempel. Kita coba close up lagi. Di sini teman-teman bisa perhatikan antara besi dan kawat lasnya. Itu kawat lasnya saja susah meleleh ya. Dia melelehkan kawat lasnya sendiri aja udah susah, apalagi mau menempel di besinya. Nah, itu sudah terlihat dengan jelas. Ini pengaturan volume las yang minimum. Knob volume las yang minimum ya, seperti itu. Jadi dia tidak bisa melelehkan kawat lasnya. Sekarang kita coba dengan pengaturan yang lebih maksimum ya. Jadi pengaturan yang besar, apa yang akan terjadi kita lihat. Kawat lasnya bisa terciprat api dengan sangat cepat, tapi itu membuat besinya menjadi mudah berlubang ya, karena mungkin tegangan atau ampernya terlalu besar sehingga besinya gampang meleleh gitu. Nah, biasanya pengaturan lasnya saya atur di angka sekitar 55 atau di 60. Nah, itu kayaknya harus pengalaman ya. Tergantung dari pengalaman teman-teman juga. Ini kita akan coba di 55 apa hasilnya. Nah, walaupun di sini kita tidak membuat lubang, tapi sepertinya ini masih terlalu besar, teman-teman ya. Dilihat dari ini apa ya, kayak lebih mudah meleleh dia, masih terlalu mudah meleleh dia. Walaupun tidak membuat lubang, tapi kayaknya ini masih terlalu besar ya. Jadi untuk berapa volume yang harus diatur itu tergantung dari eksperimen kita terhadap ketebalan media yang akan dilas. Nah, itu dia titik kuncinya. Tapi saya biasanya di 55 atau juga di 60. Nah, sekarang kita akan coba untuk melakukan penyambungan besi dengan menggunakan konfigurasi yang tadi, yaitu di 55-60. Apakah bisa? Nah, tapi untuk menggabungkan dua buah batang besi gitu ya, kita harus melakukan pembersihan dulu dari sisa-sisa bekas potongannya, karena itu akan menyulitkan kita untuk pengelasan gitu ya. Di sini saya menggunakan gerinda dengan mata batu seperti ini. Kita bersihkan dulu. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Dan ini kita akan sambung dengan menggunakan teknik las. Tapi saya menggunakan alat bantu, yaitu magnet yang kayak gini. Jadi dia biar nempelin dua besinya. Kayaknya kayak apa namanya, alat bantu pegangan lah gitu ya. Dan kita akan tes dengan volume las yang kecil dulu. Apakah bisa menyambungkan dua besi ini dengan volume las? Knob volume las kita setting di paling rendah. Kita coba lihat.
Seperti yang teman-teman lihat, kita kesulitan untuk memulai pengelasan ya, karena mungkin terlalu rendah. Tapi bisa nyambung teman-teman ya. Sekarang kita coba untuk membesarkan knob volume pada mesin lasnya. Apa yang terjadi? Nah, seperti yang tadi kita lakukan di awal, ternyata membesarkan knob volume di mesin lasnya membuat kita kesulitan untuk mengelas. Yang terjadi adalah besinya menjadi lubang kayak gini ya. Saya akan coba untuk mengecilkan knobnya. Dan masih aja terjadi lubang seperti ini pada besi yang saya las. Jadi nggak bisa dilas secara kontinu. Nah, triknya di sini teman-teman, ada satu trik yang bisa kita lakukan biar bisa pengelasannya tanpa berlubang gitu ya. Dengan cara lasnya sedikit demi sedikit seperti ini. Jadi dengan mengelas sedikit demi sedikit, itu besinya akan tidak terlalu panas dan tidak menyebabkan besinya berlubang. Dan ini juga saya rasa hasil lasnya bakalan cukup bagus untuk seorang pemula. Kita akan coba lihat. Setelah selesai mengelas ini, kita bersihkan dulu dari kerak-kerak lasnya. Dan teman-teman bisa perhatikan, tujuan utama kita udah terpenuhi, yaitu menyambung dua batang besi. Ya, seperti ini. Ya, mungkin bagi yang expert ini masih kurang sempurna, bahkan mungkin sangat tidak sempurna gitu mungkin ya. Tapi tujuan utama kita untuk menyambungkan dua batang besi ini berhasil dan tidak membuat media yang kita las berlubang gitu ya. Nah, coba kita bersihkan dengan menggunakan gerinda. Kalau bagi saya ini sudah cukup bagus sekali, dan kayaknya skill seperti ini sudah cukup buat saya misalkan memperbaiki gerbang di rumah atau menyambung besi yang patah di rumah gitu ya, atau mungkin iseng-iseng bikin project sepeda listrik seperti ini. Saya dengan gagah berani dengan skill las yang seadanya nekat untuk buat frame sepeda listrik baru kita dari besi hollow yang tadi. Saya nggak tahu ini kuat apa enggak. Yang jelas ini cuma uji coba, cuma praktek-praktek aja. Saya belajar ngelas, saya juga belajar ngerakit sepeda listrik. Tapi ya hasilnya cukup kokoh teman-teman. Dan kayaknya ini kuat untuk ngangkat baterai di kotak yang di tengah itu, sekaligus juga ngangkat beban saya. Kayaknya gitu ya. Setelah beberapa kali percobaan mengelas, akhirnya saya cukup lancar dan tidak tersendat-sendat pada saat menempelkan kawat lasnya ke batang besinya. Kalau di pertama kali itu kayaknya sering nempel gitu ya, tapi kalau sudah terbiasa bakalan lancar seperti ini. Nah, mungkin sekian dulu video belajar las kita. Ini adalah belajar las tersingkat dan tersimpel yang mungkin teman-teman pernah nonton di YouTube ya. Karena ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Nah, bagaimana mungkin pengalaman teman-teman bisa di-share di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menyaksikan. Nanti kita akan bongkar mesin las ini dan melihat apa yang ada di dalamnya. Tapi itu di video lain. Oke, saat ini mungkin sekian dulu. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Dwi Arsana. Sampai jumpa.